Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Mampukah ku bertahan tanpa hadirmu sayang? Tuhan sampaikan rindu untuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita masih diberi kesehatan. Amin. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita jumpa lagi dengan saya, Mr. Ocha, atau biasa dipanggil dengan Mr. O. Saya dosen sastra Inggris UTM. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di podcast Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa. Luar biasa, hari ini di langit yang mendung ini, di luar mendung, cuma di ruangan ini saya cerah karena saya sedang memandang, menatap wajah cerah dari seseorang mahasiswa yang menjadi duta FEB, ya. Wajahnya glowing, tidak seperti saya. Ya, dia adalah Mbak Ervina. Mbak Ervina, silakan disapa, perkenalan singkat ke rekan-rekan, silakan. Baik, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ervina Lia Agustina, biasanya dipanggil Ervina. Asal saya dari Lamongan, saya mahasiswa Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 19. Ekonomi Pembangunan, berarti kenal dengan Bapak Sumarto. Iya. Ya. Nanti saya share YouTube ini, video ini, podcast ini ke Bapak Sumarto agar meng-share ke grup-grup EP yang Mbak. Punya berapa grup di WA, Mbak? Wah, ada banyak sekali ya Bapak. Ada grup prodi, ada grup organisasi-organisasi dan lain. Berarti nanti kira-kira berkenan kan share-share itu ke grup-grup ya? Siap. Ya. Nah, tadi ekonomi pembangunan asal Lamongan ya. Sebelum kita bisa lebih jauh, saya ingin mengetahui sejauh mana Ervina ini, duta Ervina ini mengenal sejarah, budaya, tradisi asal kotanya Ervina, yaitu Lamongan. Saya pernah mendengar sebuah cerita bahwasanya orang Lamongan itu tidak boleh memakan ikan lele. Iya. Ya. Kenapa itu? Kurang tahu kalau masalah, saya daerah Pantura. daerah Kalau Pantura. yang nggak boleh makan lele itu yang daerah selatan. Oh, jadi kalau Pantura boleh makan lele. Boleh. Orang selatan nggak boleh Iya. makan lele. Ya. Berarti makan lele. Iya, karena dianggap kalau ikan lele itu merupakan sakral. Iya. Lambang dari kota Lamongan itu sendiri. Berarti tubuhnya gambar lele. Iya. Iya, iya. Oh, berarti ada selatan, ada Pantura. Mbak Ervina, Pantura. Makan lele. Makan. Iya, oke. Ervina tadi asal Lamongan, kecamatan Paciran. SMP di mana Ervina? SMP di Muhammadiyah. Muhammadiyah. Iya. SMA-nya juga Muhammadiyah. Muhammadiyah. Tapi orang Muhammadiyah kalau orang NU? Muhammadiyah. Iya. Ya, karena kan ada orang NU sekolah di Muhammadiyah gitu kan. Orang Muhammadiyah sekolah di NU. Ya, berarti kader Muhammadiyah ini ya. Iya. Kader Muhammadiyah. Berarti Ibu Aisyah. Pemuda Aisyah juga. Apa tuh namanya? Saya dulu ikut IPM. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya, kalau sekarang IMM. IMM, ya. Di Cirebon juga ada IMM. Kebetulan saya pernah mengajar di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jadi saya orang NU mengajar di Muhammadiyah. Ada orang Muhammadiyah mengajar di NU. NU dan Muhammadiyah itu kan kakak adik yang banyak. Iya. Yang tua siapa, Mbak? Yang tua mungkin NU terlebih dahulu. Atau Muhammadiyah.
Muhammadiyah yang tua. Oke. Nah, SMP itu kita sekolah di SMP Muhammadiyah. Ikut eskul apa dulu? Ekskul ada Hizbul-Wathon, jadi Hizbul-Wathon itu kayak semacam pramuka gitu. Tapi kalau di Muhammadiyah sebutnya Hizbul-Wathon. Terus ada juga ekstra drum band, terus ekstra nyanyi, tata boga. Berarti bisa nyanyi kan? Sedikit. Ya, saya bisa nyanyi. Ya? Berarti nanti nyanyi ya. Berarti marching band juga ikut. Waktu itu apa yang dimainkan, alat apa? Mayoret. Dari mayoretnya masih ingat gerak-gerakannya, tongkat-tongkat muter-muter gitu? Insya Allah masih ingat. Nggak ada tongkat-tongkat ini ya? Tripod ini ya? Ruangannya sempit Pak. Jadi mayoret, berarti sudah biasa dengan dari SMP sudah biasa dengan sepatu high heel ya? Iya, benar. Itu kenapa suka jadi mayoret dulu? Dulu awalnya karena sering lihat gitu, karena di desa Paciran itu kan terkenal dengan banyaknya drum band gitu. Jadi kalau waktunya perayaan kayak karnaval seperti itu tuh banyak warga-warga itu mengundang drum band gitu. Waktu saya melihat, wah enaknya jadi mayoret kayak cantik dilihat orang gitu. Dapat duit nggak jadi mayoret? Gimana? Dapat duit nggak? Pernah kalau menang lomba. Ada di desa saya kadang ada yang nyawer Pak. Oh ya, itu kalau biasanya drum band desa, kalau drum band sekolahan jarang seperti itu. Oh gitu. Ya. Nah, waktu jadi mayoret itu yang paling berkesan itu saat tampil di mana? Waktu berkesan itu pernah pada suatu momen mengikuti perlombaan, beberapa kali saya mengikuti perlombaan dan alhamdulillah mendapatkan penghargaan gitu Bapak. Dan yang paling berkesan itu pas waktu lomba di Lamongan. Saya nggak menyangka, sebelumnya itu saya belum pernah mendapatkan juara yang pertama. Jadi pas waktu di Lamongan itu mungkin karena pengalaman juga yang udah beberapa kali mengikuti ajang perlombaan, jadi sudah terlatih seperti itu. Dan itu alhamdulillahnya saya bisa meraih juara satu. Juara satu. Ya. Sekabupaten. Sekabupaten Lamongan. Tingkat sekolah SMP. Iya. Dapat uang berapa? Kalau nggak salah dulu itu mungkin 1,5 juta. 1,5 juta. Ya. Per kelompok. Itu jadi ada kategorinya, mayoret sendiri, kabuga, Gitapati, Kira. Berarti mayoret sendiri. Berarti yang dinilai apa? Gerakan tongkat-tongkatnya atau gerakan dancing-dancingnya apa sih namanya itu nggak paham? Mungkin dari sikapnya, ketegasan, bagaimana cara mengatur barisan, mengatur barisan. Berarti ada pesertanya juga. ya. Jadi kita kira itu nanti juri juara salah satu. Oke. Berarti SMP itu pas kita masih band dan nyanyi. Ya. Nah, masalah nyanyi ini kenapa tertarik? Apakah udah ada bakat seni dari orang tua, ataukah udah sadar dari SD punya suara yang bagus? Kalau nyanyi itu cuma sekedar iseng hobi aja gitu, jadi coba-coba ada ekstra nyanyi ya gitu. Oh gitu. Itu suaranya. Oke. Terus berlanjut ke SMA. Maksud saya gini, saat ini Ervina menyandang gelar duta itu kan tidak lepas dari sebelum-sebelumnya ya kan? Ya, SMP. Sekarang SMA. What did you do? Kamu ngapain selama SMA? Jadi selama SMA itu saya banyak berprestasi di non-akademik. Saya mengikuti beberapa ekstrakurikuler, salah satunya ya ada Hizbul-Wathon itu tadi sampai ke ajang. Oh berarti lanjut ke Hizbul-Wathonnya ke SMA? Ya. SMA. Jadi ikut di ajang Jawa Timur itu dan alhamdulillahnya selalu mendapat apresiasi. Ajang apa itu? Ajang ME Confest kalau nggak salah 2018 di Sidoarjo. Itu bidang apa mbak? Hizbul-Wathon itu jadi ada beberapa perlombaan dan kebetulan waktu itu saya ikut di pioneering dan semapur, kemudian ada juga PBB. Jadi Hizbul-Wathon itu pramukanya Muhammadiyah. Iya.
aja, di Kiswoto aja. Iya. Pas SMA itu nggak dilanjutin eskul masih bandnya. Dan juga, Iya. berarti berlanjut semuanya. Iya. Nyanyi juga berlanjut. Kalau nyanyi udah stop di SMP. Soalnya waktu di SMA itu ekstra yang nyanyi itu udah nggak seberapa aku. Jadi jarang-jarang masuk latihan. Ya. Oke. Nah, Ervina ini kan SMA Muhammadiyah ya. Menurut Ervina, kenapa dari SMP sampai SMA Ervina memilih sekolah Muhammadiyah yang notabene swasta, tidak sekolah di negeri? Enggak. Karena menurut saya Muhammadiyah itu sangat menarik. Karena apa? Karena di sekolah Muhammadiyah itu kita bisa bebas memilih apa saja yang kita mau. Artinya kalau memang kita asalnya dari NU dan mau sekolah di Muhammadiyah itu kita tidak ada batasan seperti itu. Biasanya kan di NU itu ada unwul seperti itu, Muhammadiyah kan ada. Jadi Muhammadiyah itu tidak pernah makan kamu dari NU harus mengikuti jalur Muhammadiyah gitu ya. Kalau mau ikut silahkan, kalau enggak, kalau mau ikut kita silahkan. Jadi tidak ada tekanan. Dan Ervina lebih suka yang ada penutnya. Kayaknya kalau salah bento ini, kelihatan dari kerudungnya kayak gitu. Ada tulisannya NU. Tapi bersatu ya NU dan Muhammadiyah ya, toleransi ya. Oke. Selain itu ya, apakah tidak merasakan perbedaan pergaulan antara yang sekolah di negeri dan sekolah di Muhammadiyah? Misal, mungkin nggak sih sekolah di Muhammadiyah itu sifat karakter Ervina itu selama sekolah di SMP SMA itu terjaga karena ada embel-embel tadi sekolah Islam Muhammadiyah itu kan. Mungkin berbeda dengan sekolah temannya Ervina yang sekolah negeri, pergaulannya kan ada yang bilang masa SMA adalah masa yang paling indah. Nah, seindah apa masa Ervina di sekolah SMA tersebut? Jadi gini Bapak, meskipun saya sekolahnya di Muhammadiyah, tapi banyak juga teman-teman saya di rumah itu juga dari sekolah negeri, dari sekolah NU. Jadi untuk pergaulan itu tidak ada batasan. Jadi saya terbuka mau berteman dengan siapa aja dan mereka juga mau menerima kita pada diri. Jadi tidak memandang kamu Muhammadiyah, saya itu tidak seperti itu. Gitu. Jadi kalau di Muhammadiyah apa ya? Kita itu kalau sekolah tidak boleh pakai celana. Jadi orang olahraga kalau cewek pun itu harus pakai rok. Serius? Iya. Volley itu juga pakai rok. Pakai rok? Iya, basket juga pakai rok. Enggak, kalau di Serpong boleh pakai Oh celana. ya. Kalau di SMA saya Paciran itu juga pakai rok gitu ya. Iya. Iya. Menarik ya, lu tahu ya. Unik ya, pakai rok ya. Oke. Nah, selanjutnya sih mungkin masih berkutit di SMP SMA tersebut ya. Apakah selama SMP SMA tersebut sudah ada upgrading public speaking Ervina? Kalau untuk upgrading public speaking mungkin saya terlatih di beberapa organisasi waktu di SMA dan juga SMP. Itu saya ikut di organisasi PM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan di Sulawesi. Nggak ada apa ya kayak khusus pelatihan public speaking, enggak, cuman ya mengalir begitu aja. Pernah paling tinggi, paling tinggi kali ya, menjabat sebagai apa di organisasi? Menjabat sebagai anggota. Kalau di IMM ada instruktur. Dan apakah saat ini aktif di IMM? Sudah jarang aktif, soalnya fokus di skripsi. Kalau apa sih namanya, pergerakan organisasi pergerakan di luar kampus kan ada yang kalau NU kan khas dengan PMI ya. Nah, kalau Muhammadiyah khasnya apa? IMM. IMM. Ya. HMI itu bukan? HMI juga Muhammadiyah, tapi yang Campur katanya ini. Iya, sama. Kita sama-sama Muhammadiyah, tapi mungkin kalau HMI itu lebih luas. Gitu. Dengar sih kalau HMI itu lebih
lebih luas, tidak sektoral Muhammadiyah saja. Kan ada orang itu juga yang di HMI, kayak Mahfud MD itu kan ya, orang itu yang dari HMI ya. Nah, ini kebetulan banget ya, setelah ini itu saya podcast dengan kader NU ya. Mungkin kenal nggak dengan Ahla? Kenal ya? Kenal di mana? Dulu waktu ada acara duta itu kita sering bareng. Dia kan duta hukum juga, kontra-kontre, duta pendidikan sekarang. Iya. Nggak janjian loh padahal loh. Saya nggak tahu kan Elvina dari Muhammadiyah. Kalau Ahla tahu, karena kan dia aktif di sosmednya gitu kan. Nggak tahu, saya follow Elvina belum ya? Harus follow ya. Ya nanti follow ya. Ya jadi Ahla itu PNI juga. Nah jadi ini saya dengan Elvina Muhammadiyah, nanti setelah ini saya dengan Ahla ya. Luar biasa ya, nggak janjian padahal ya. Elvina, nah kenapa akhirnya melabuhkan hati kuliah di UTM? Karena sebelumnya itu saya tidak ada niat sebenarnya. Harusnya Muhammadiyah kan ini head. Iya, pengennya seperti itu Pak. Tapi kedua orang tua saya mengharuskan saya untuk kuliah di negeri gitu. Jadi saya sudah daftar di beberapa univ waktu itu jalur SNMPTN dan tidak ada yang lolos. Dan kemudian SBMPTN saya pilih di UPN Veteran Surabaya dan kedua di UTM. Alhamdulillah yang di UTM ini masuk. Berarti jalur apa? Jalur SBM. SBM itu yang tes kan? Iya. Kalau SN itu rapor. Kalau SBM tes. Nah, di sini biaya sendiri apa dapat beasiswa? Dapat beasiswa, alhamdulillah. Apanya kebanyakan mayoritasnya beasiswa dia. Setiap kali saya podcast beasiswa lagi. Salah beasiswa juga. Iya, Pak. Tuh. Muhammadiyah UTM dapat uangnya dari mana ya? Kalau bisa yang gratisan kenapa harus bayar? Iya betul. Ini di beasiswa apa ya kayaknya? Alhamdulillah bidik misi. Bidik misi. Ya. Bidik misi itu yang dinilai itu raport SMA apa tes di sininya? Nilai tes waktu SBMPTN-nya itu sama juga kondisi keluarga. Sana dari keluarga yang sederhana gitu kan? Iya. Mohon maaf. Tapi kan sekolah Muhammadiyah mahal dulu swasta. Kalau dulu saya Bayar nggak sih dulu sekolah Muhammadiyah? Bayar, cuman kalau SPP-nya itu dapat potongan. Saya jadi bingung ngomongnya ini. Ya sekilas kan saya melihat sosok Elvina kan dari keluarga yang menengah ke atas. Ya gitu. Apakah bidik misi itu memang beasiswa untuk keluarga yang menengah? Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Ya. Mesti itu. Sepertinya. Enggak barangkali ada penyalahgunaan. Misalnya nggak mampu, cuman akhirnya dapat beasiswa bidik misi ya gitu. Kan katanya di foto juga rumahnya. Iya. Itu yang di foto rumahnya Di sih. foto rumah saya Pak. Rumah terus keluarga, kondisi dapur lengkap dan lain sebagainya. Iya. Saya makanya tadi saya nanya saya Muhammadiyah kan. Kalau swasta itu kan apa ya, asumsinya kan banyak duit ya gitu. Berarti bidik misi berarti dapat duit tiap bulan dong. Iya, alhamdulillah. Berarti ditarget nggak harus lulus 4 tahun Harus lulus 4 tahun insya Allah. bidik misi itu? Kalau nggak lulus 4 tahun ya kita bayar UKT. berarti Elvina ini nggak minta uang sama orang tua? Masih? Iya. Nggak cukup dari bidik misi itu? Mungkin kalau untuk 1 bulan itu kan 700 ya Pak. Iya. Bayar kosnya 300 dan kalau uang 1 bulan 400 itu kurang. Kurang ya.
Saya pernah podcast dengan anak bidik misi juga. Pas corona kan kalian dapat ya, Iya. cuman nggak kuliah kan. Akhirnya kan pasti utuh ya uangnya ya. Nah itu buat apa kalau Ervina? Kalau saya beli laptop. Beli laptop. Ya. Selama 4 semester itu ya, Iya. terkumpul buat beli laptop. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah ada yang podcast dengan saya, Erdita namanya, PGSD itu kalau dia untuk beli kambing, ya, 2 ekor kambing. Berarti buat beli laptop ya. Kalau salah buat beli apa? Selama corona itu loh. Selama Pak. Hah? Selama. Laptop? Iya. Ya. Nggak beliin cincin buat orang tua gitu ya. Oke, berarti itu ya memilih UTM ya. Betah nggak di sini? Alhamdulillah betah sudah 3 tahun di sini. Yang bikin betah apa? Yang bikin betah apa ya, di sini tuh tenang gitu suasananya. Terus di sini juga banyak teman-teman, banyak kegiatan. Tapi kadang-kadang ya rindu pengen pulang kampung. Dekat juga. Saya Cirebon. Berapa jam Pak kalau dari sini ke Cirebon? Kereta sendiri dari Surabaya Pasar Turi ke Cirebon 7 jam. Perjalanan sini ke Pasar Turi berapa tuh? 30 menit, 45 menit ya. Jadi total mungkin 8 jam. 8 jaman. Gitu loh. Dekat lama tiap minggu bisa pulang ya. Iya, tapi sekarang udah jarang pulang, ada skripsi di sini. Bahas tadi keluarga yang sederhana, Ervina. Dari akhirnya saya muncul sebuah pertanyaan, kenapa orang tua Ervina itu tidak menyuruh Ervina kerja saja kalau memang mohon maaf dari keluarga yang sederhana, nah tapi malah untuk kuliah? Iya, karena cita-cita ibu saya itu pengen dari satu keluarga itu ada yang sarjana. Jadi ibu saya pengen anaknya ini bisa sarjana. Ervina keberapa? Anak pertama. Pertama. Iya, dari 2 bersaudara. Adik sekarang usia? Adik sekarang SMK kelas 2. Perempuan. Cowok. Berarti di antara 2 anak ini harus ada yang sarjana. Iya. Tapi nanti adiknya nggak sarjana. Kalau bisa ya sarjana, kalau memang ada biaya. Makanya sekolah SMK biar bisa langsung kerja gitu ya. Oke. Ervina ini SMA-nya Duta FEB tahun 2021. Motif apa yang melatar belakangi Ervina untuk mendaftar ikut seleksi Duta FEB? Yang pertama karena dulu kan waktu ospek itu kita dikenalkan dengan ini loh Duta FEB itu di kampus seperti itu. Jadi saya melihat wah keren ya, pengen deh kami seperti itu gitu kan. Pada waktu itu yang menurut Ervina bikin keren itu apanya? Apa cantiknya? Apa karena pakaiannya? Apa karena selain panggil? Ya waktu itu kan mereka juga presentasi, jadi saya lihat kayak berwibawa, cantik, seperti itu. Ya jadi saya tertarik. Itu ada pendaftaran di Fakultas Ekonomi Duta. Terus teman saya tuh ada yang ngajakin coba-coba daftar. Jadi akhirnya saya coba daftar dan alhamdulillah lolos. Apa maksudnya? Pada waktu winnernya siapa? Winnernya Nabila. Ya. Oh iya, ada Nabila scheduling. Kayaknya dia lagi pulang kampung deh. Ya orang mana Nabila? Orang Sampang. Oh iya, sudah saya kontak Nabila. Pada waktu pemilihan duta tersebut, Ervina menampilkan bakat apa? Nyanyi sambil main gitar. Wih, keren dong. Gitarnya ada di bos? Gak ada, dulu itu pinjem punyanya himpunan. Berarti ikut himpunan musik juga? Iya. Di fakultas? Iya, di Prodi. Di Prodi? Apa namanya? HMPEP. Bidang minat bakat. Ada nggak selain Ervina yang cewek bisa nyanyi di himpunan itu? Banyak? Iya. Saya minta kontaknya untuk podcast sama saya. Jangan-jangan Ervina ini cuma itu doang, apa
bisa nyanyi itu mana buktinya? Coba buktikan nyanyi. Ada itu Pak video saya nyanyi cover lagu di YouTube-nya HMPP. Ya coba sekarang live. Yang lagu-lagu yang viral gitu. Lagu apa? Ya, apa Kisah Sempurna, apa dari Terlanjur Cinta dari siapa tuh Raisa, apa Sang Dewi Liodra. Nanti langsung aja deh cek di YouTube-nya HMPP. Nanti ada coveran lagu yang Evina Ya, banget. ini rapnya saja. Halo. Lagu apa yang sering dinyanyikan? Apa ya? Itu pasar. Request. Request. Terlanjur cinta. Lagu cinta. Yang gimana artinya? Aku juga lupa. Ya. Coba dicari ya, liriknya apa lirik apa HP-nya mana? Yang itu banget, yang melopak banget apa? Liriknya yang melopak banget. Random aja gitu kalau nyanyi jelas di kosan itu kalau lagi pusing biasanya saya teriak-teriaknya saat Nyanyi gitu. Tapi teriak-teriaknya itu ya bagus ya. Nggak teriak-teriaknya nggak bikin noise gitu kan. Lagu kalau cowok siapa suka penyanyi di Indonesia? Judika. Judika. Coba Judika. Aku yang tersakiti. Cari sarmi kita. Terlanjur cinta apa aku yang tersakiti? Udah Terlanjur Cinta dan nggak apa-apa. Punya bakat seni kan? Nah, diolah sendiri. Enggak. Ya, maksudnya suara bagus tuh muncul dari mana gitu loh. Saya pengen anak saya tuh suaranya bagus gitu. Gimana caranya ya? Bisa nyanyi. Sering latihan aja Pak. Saya juga menurut saya pribadi juga masih kurang. Bagus banget. Sering latihan kalau suaranya jelek, latihan tetap aja jelek. Enggak Pak. Kalau sering latihan nanti bisa jadi bagus suaranya. Serius. Coba ini sisa rasa. Coba kasih liriknya. Hal ini. Nggak apa-apa. Hafal kan? Satu lagu 5 menit. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Mampukah ku bertahan tanpa harimu sayang? Tuhan sampaikan rindu untuknya. Keren. Ini yang punya pacar Ervina ya selalu dihibur ya. Poin plus plus. Iya, poin plus plus gitu ya. Dia udah punya pacar? Belum. Serius? Iya, cuma dekat aja. Enggak, Pak. Yang dapat siapa? Ya maksudnya yang cowoknya merasa dekat apa Ervina merasa dekat? Jangan-jangan cowoknya nggak merasa dekat. Nah itu Pak, saya juga takut nantinya saya di ghosting. Ya minta kepastian. Oh fokus lulus dulu. Enggak, soalnya mahasiswa yang mau ke saya itu banyak yang WA saya. WhatsApp tuh Duta itu udah punya pacar belum? Saya kan bisa jawab gitu loh. Jadi belum ya. Berarti cowok-cowok mahasiswa yang mau ke saya ini Duta Ervina adalah belum punya cowok, masih ada kesempatan untuk ya. Siapa cepat dia dapat. Ervina, lanjut ke tadi Duta. Menurut Ervina, selama menjadi duta itu efek benefit apa yang diperoleh oleh Ervina? Pernah nggak dapat nyinyiran dari teman-teman? Kalau nyinyiran mungkin nggak pernah ya Pak. Cuman kalau teguran 1 kali 2 kali mungkin pernah ya. Karena saya kan sering pulang. Nah kalau ada acara di sini, kalau ada rapat, itu saya sering dapat teguran dari ketua paguyuban saya, Mas Faisal.
Terus sering, ayo dong balik cepetan dan kelamaan di rumah. Kita juga cuma bersepuluh jam, jadi kalau hilang satu itu bebannya terasa. Iya. Terus benefitnya? Kalau benefitnya mungkin banyak sekali, bisa mengembangkan value dari diri saya sendiri. Kemampuan public speaking yang dulunya saya kurang, sekarang sudah ya alhamdulillah. Kemudian juga banyak sih di berita itu banyak bermanfaat. Oke, tadi ngomong masalah value. Sepenting apa value kualitas diri seorang wanita ya yang berpendidikan? Soalnya ada statement kayak gini, perempuan kalau udah cantik nggak usah sekolah, langsung aja kerja, cari kerjaan gampang. Pokoknya kalau orang cantik itu banyak nilai plusnya lah, kayak gitu. Nah, kenapa Ervina ini meningkatkan kualitas dirinya Ervina dengan sekolah, dengan pendidikan? Kenapa nggak langsung kerja saja? Karena menurut saya perempuan itu harus berpendidikan. Karena nantinya pada waktu kita sudah berumah tangga, kan ibu itu perannya sangat penting ya untuk anak. Kalau kita tidak kurang memiliki pendidikan, itu jadi kurang bisa membina dengan sebaik mungkin. Oke. Tidak bisa membimbing anak sebaik mungkin. Oke. Apakah Ervina itu belajar, mohon maaf, dari orang tuanya Ervina? Ervina orang tuanya berpendidikan tinggi tidak? Tidak, SMP ibu saya. SMP, Bapak? SD. SD. Nah, kalau saya pribadi merasakan orang tua saya wawasannya kurang luas. Dan dampaknya apa? Saya sekolah itu mengikuti temannya orang tua saya, anak-anak sekolah di mana, ngikut. Nah, itu yang saya rasakan. Kenapa kita perlu menjadi orang tua yang berwawasan luas? Nah, apakah Ervina, ya, studi kasus di keluarganya Ervina merasakan secara langsung? Ya mohon maaf, karena orang tua yang tidak berpendidikan tinggi. Iya, Kak, seperti itu. Jadi apa ya, kita kalau di perantauan juga kan masih banyak kerjaan gitu. Jadi orang tua itu selalu membandingkan, ini loh udah pulang, kamu kok belum pulang gitu. Terus juga meskipun saya jelaskan saya ada tugas ini juga mereka kurang bisa memahami ya, seperti itu. Nah itu, jadi kalau kita orang tua pernah kuliah, berarti kalau anak kuliah nanti kan kita, oh iya benar, mahasiswa dari mahasiswa itu banyak tugasnya ini itu dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Nah itu maksud saya seperti itu. Nah berikutnya ini yang lebih umum lagi. Menurut Ervina, apa perbedaan perempuan cantik ya yang tidak berpendidikan dengan perempuan cantik yang berpendidikan? Mungkin dari cara berpikir, dari cara dia apa ya, kalau perempuan hanya cantik aja itu pasti memiliki pemikiran yang pendek gitu. Jadi kalau perempuan yang berpendidikan itu pasti memiliki pengetahuan, wawasan dan ilmu yang tinggi gitu. Bagaimana statementnya Ervina kalau menemukan sosok perempuan yang cantik, misal berjodoh dengan pria yang kaya raya? Beruntung ya, Beruntung. Nah, sedangkan Ervina ini kan cantik, mempunyai value. Nah, apakah Ervina juga memasang syarat bagi siapa saja yang ingin melamar saya harus gini gitu? Kalau untuk syarat gini mungkin tidak ya Pak, tapi itu sesuai dengan kalau misalnya saya nyaman dan kita bisa jalin bareng-bareng itu ya udah, ayo gitu. Serius? Ya karena apa ya? Nanti kalau misalnya nyaman tapi belum punya pekerjaan tetap gimana? Nah itu yang bermasalah Pak. Harus sudah punya pekerjaan yang tetap. Nah kalau misalnya harta itu kan nanti bisa dicari bareng-bareng. Harta bisa dicari bareng-bareng. Iya. Tapi harus punya pekerjaan tetap. Iya. Ya berarti nggak cari bareng-bareng. Ya maksudnya kan kalau udah
yang penting udah memiliki pekerjaan dulu, entah pekerjaannya itu apa gitu. Iya. Nah nanti untuk mungkin ya ke level jabatan yang lebih tinggi kita bisa bareng-bareng berjalan. Berarti saat ini kalau ada cowok yang mendekati Ervina harus sudah punya kerjaan. Ya gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan hal yang wajar ya kan? Karena teman-teman butuh skincare kan? Dan lain sebagainya. Nah, maksudnya kan diperjelas. Nah, yang nonton ini, oh ini ya, ternyata Ervina, kalau menurut Ervina saya harus punya pekerjaan dulu. Itu kan menjadi motivasi bagi seorang pria tersebut untuk biar dekat sama Ervina. Nggak apa-apa, lebih baik terang-terangan di awal ya, Iya. kayak gitu. Toh, dan memang menurut saya yang saya ada podcast ini, mahasiswa ini mempunyai value. Dan menurut saya kalian yang podcast dengan saya yang punya prestasi ini ya harus meningkatkan kualitas diri dulu agar mendapatkan seorang pria yang paling tidak sejajar kualitasnya. Iya. Gitu. Itu Ervina ya. Siap. Ya, oke. Dan memang begitu Ervina, harus memang kalau bisa tuh sekufu setara ya gitu. Nah ya tadi kalau ada perempuan cantik yang tidak mempunyai value dapat orang tajir ya berarti bonus beruntung rezeki ya. Karena kalau pintar itu ada gurunya, kalau orang bejo beruntung nggak ada gurunya ya. Oke, berikutnya Ervina, saya kalau ngobrol nyaman nggak terasa 1 jam itu. Udah berapa menit ini? Setengah jam. Cepat banget kan? Ya. Nah. Berikutnya Ervina, ya. Saya masih mengulas tentang kemahasiswaan ini. Selain di Duta, Ervina aktif di apa aja selama di kampus? Dulu pernah aktif di himpunan Prodi. Prodi. Bukan yang lainnya? Iya. Enggak. Kamu kan sudah ada bakat gitu ya, sudah punya kompetensi, skill, bakat ya. Dulu pernah ikut juga, saya juga suka olahraga, jadi pernah ikut kalau misalnya ada latihan badminton, latihan apa juga sering ikut. Cuman kalau untuk di organisasinya enggak. Saat ini masih malas nggak badminton? Enggak sih. Enggak. Suka. Ada raketnya? Ada di kelas. Serius? Iya. Saya tuh ada tiap minggu di sana di Amal sama teman-teman saya. Kapan-kapan boleh lah join ya. Nah, udah kan raketnya? Biasanya minggu pagi kalau nggak pulang. Iya. Ini bisa ngajak Sarah. Saya nggak punya raket. Enggak apa. Raket nyamuk aja. Ada 1 raketnya. 1. Ya. Hobi berarti badmintonnya. Iya. Jadi bisa dong ya. Keren dong mainnya berarti. Masih perlu belajar lagi sih kalau untuk keren ini. Iya, oke. Nah, menurut Ervina ya, selama menjadi mahasiswa, tantangan beratnya apa? Tantangan beratnya yaitu harus merelakan diri untuk jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Karena ini pertama kali ya jauh dari orang tua ya. SMP selalu pulang, SMA selalu pulang. Homesick kadang. Iya, sering. Sering. Apalagi kalau udah teman-teman yang di rumah tuh udah WA, ayo dong pulang gitu. Oh masih ada. Iya, circle teman-teman di rumah. Masih ada di sana. Ada kuliah juga teman-teman di sana. Ada yang kuliah, ada yang kerja. Tapi Ada kita yang sering kerja. kumpul. Sering ngumpul. Menurut Ervina, yang kuliah sama yang kerja apa bedanya? Saya kalau dalam pertemanan, kalau dalam biasanya kita kumpul ya udah kita bercanda-bercanda gitu, nggak membeda-bedakan. Belum ada perbedaan. Pernah nggak sih insecure? Kayak kamu udah dapat uang sendiri, bisa beli ini, bisa itu. Sering. Sering. Akhirnya kalau udah kayak gitu gimana? Ya udah mungkin ini jalanmu, jadi ikutin aja, sabar.
saat ini apa yang dilakukan Edwina kalau ada barang belanjaan di keranjang Shopee dulu cekot-cekot? Ya sabar aja dulu, nanti kalau udah ada rezeki baru check out. Mementingkan apa yang penting dulu, baru apa yang penting. Di keranjang mau ada kali 100 item. Tahu aja. Kemarin itu ceritanya masih KKN saya itu beli koper itu murah banget. Di pas 12 itu, koper besar itu harganya 300.000 coba. Itu karena di 12 perempuan itu pintar nyari celah-celah yang murah-murah gitu loh. Pernah dapat itu ya barang-barang murah gitu? Nah, Oke, karena kita ngobrol tentang tadi, saya akan melanjutkan OOTD sama Fatma. Outfit of the day. Oke. Itu Fatma itu kerudung 15.000, baju 60.000, celana 60.000 katanya dari Shopee semua. Terus sepatu 150.000. Oke, sekarang kita OOTD Duta Edwina dari atas sampai bawah. kali ini kerudung beli di rumah sekitar 20. Sekitar rumah 20. Kalau mejanya di Shopee Di Shopee 60. Kalau jasnya ini 100 di Shopee. Di Shopee juga. Ya. Kalau yang celananya 70 di Shopee. Shopee juga. Terus Sepatunya 175 175 jam tangan di Shopee. Gantalnya juga di Shopee. Di Shopee. 105 kalau nggak salah. Berarti total berapa tadi itu? Hitung awal dari awal belum 20 20. terus tambah Kemeja ya kemeja berapa? 60. 80.000. 60. Iya tambah Oh, iya. ya 80.000 terus Terus 180.000 sama 70. 250. 250.000 Sepatu 175. 400. 25 Iya. ya 425 terus jam tangan Jangan 105. berarti 530.000. Mahalan OOTD-nya tapi nggak sama saya. Ini saya gratisan dari kelompok 40 KKN. Ini yang mahal. Jam tangannya. Siapa yang mahal? Ini kado dari istri. Dari istri. Terus ini juga mahal. Tandinal sih karena baru itu. Malu saya. Oke. Berikutnya kita ke sesi 2 ya. Ada statement kayak gini. Orang cantik mempunyai privilege yang tidak pernah merasa sedih dan tidak merasa dibully, tidak merasakan juga terpuruk ya. Apakah seperti itu? Benar. Benar. Iya, karena setiap manusia juga pasti pernah sedih, pasti pernah bahagia. Gitu. Termasuk saya. Nah, pernah sedih nggak? Nah, barusan kemarin itu Pak, sebelum ujian proposal itu sempat proposal saya ditolak sama dosen. Saya sudah benar-benar putus asa. Memang nembak, Gimana? nembak akhirnya. Gimana? Ya kan biasanya kalau nembak ditolak. Bukan gitu Pak. Iya. Jadi waktu itu kan saya sudah ngajuin judul, kebetulan saya mahasiswa yang MBKM, ikut riset dosen. Nah saya tuh ya kesalahan saya memang karena sudah diberi judul dosen yang enak, tapi saya itu ganti judul. Judulnya yang berkaitan dengan MBKM tersebut. Iya. Ya. Karena teman-teman dapat apa ya, dapat omongan dari teman-teman saya itu bilang katanya kalau kuali itu lebih susah daripada kuanti. Nanti kalau kuali itu semua panjang, kalau kuanti itu cepat gitu. Akhirnya saya kepikiran, wah iya ya, saya pengen kuanti, pengen cepat lulus gitu kan. Nah, akhirnya saya gantilah judul itu ke kuanti. Nah, itu ditolak dosen, ya gitu, dicuekin karena memang kesalahan saya sendiri. Kemudian saya sudah putus asa itu pulang, bilang ke ibu udah gak mau lanjutin ini lagi gitu. Terus sampai beberapa hari itu frustasi, nangis, bingung gimana ya ini.
Tapi akhirnya saya sudah bertobat istilahnya. Saya ke dosen lagi, saya minta maaf, saya jelaskan. Saya sebenarnya nggak mau ganti Pak, tapi karena saya ada dapat temuan dari luar yang katanya kalau kuali itu susah, saya takut. Tapi sama dosen saya diberi apa ya, nasihat, kamu tuh jangan pakai duluan gitu. Dan kejutannya adalah setelah itu saya kembali ke diri saya yang awal. Waktu ujian proposal, alhamdulillah lancar dan dosen penguji mengapresiasi proposal saya. Ya gitu. Kadang teman itu begitu Mbak, suara-suara sebenarnya kita dari itu Mbak. Dan percayalah, sebenarnya seorang guru, dosen itu pengen yang terbaik untuk mahasiswanya. Nah, biasanya yang menjadi noise adalah suara-suara teman-teman kita di sekeliling kita. Nah, jadi untuk selanjutnya, semisal Ervina ini atau Sarah ini lanjut ke jejak pendidiknya ke berikutnya, ya, jadi apapun yang diminta guru, dosen itu yang memang sudah menakar kemampuan dari mahasiswa tersebut. Kalau memang tidak menakar, ya ingin mahasiswa itu lebih maju. Kan tadi kan udah pernah riset, udah kasih enaknya aja, tinggal meneruskan saja kan? Iya. Itu apa judul proposalnya? Strategi bertahan hidup petani garam saat musim penghujan di Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Sampang. Berapa bulan di sana dulu? Kemarin 1 bulan itu pernah minum 4 hari. Berikutnya nanti akan ada penelitian lanjutan. Jadi baru ini sudah. Minumnya di mana kalau pasangan? Alhamdulillah dosen saya itu punya kenalan teman baik di sana. Jadi saya di rumahnya teman dosen saya. Ya sama tim riset tim saya juga dari BP. Iya. Berarti belum selesai nih, masih ada proses lagi. Iya, masih proses. Baru sempro ini. Iya. Kayaknya sempro aja tuh udah banyak senang-senang ya, euforianya ya. Di IG itu kadang saya lihat ya pada foto-foto ini ya, kayaknya senang gitu ya. Udah ngapain sih buru-buru lulus kan? Dia pengen melanjutkan kehidupan, pengen bekerja, bantu orang tua. Orang tua kerja apa sekarang? Orang tua ada di rantau di Malaysia. Bapak? Ya. Ibu ada di rumah? Ibu di rumah. Bapak di proyek atau apa-apa? Di proyekan Bapak. Proyekan? Iya. Jadi jarang pulang Bapak? Iya, pulang bisa 2 tahun sekali. Berarti dia perempuan aja? Iya. Jadi pengen cepat-cepat kerja ya. Ibu sama siapa di rumah berarti? Ibu sama adik. Sama adik. Iya. Jadi itu nggak sedih bang masa kelamnya. Tapi pernah menurut Ervina itu sedih gitu ya? Iya Pak, karena apa ya, itu menyangkut masa depan saya. Kalau seandainya saya tetap lanjut di judul yang saya pengen itu ya gimana? Gak lanjut itu skripsi saya. Di sini tuh membimbing skripsi itu 1 apa 2 sih? 1. 1. Iya. Kalau di sampel sana 2. Oh. 2. Di sini 1 ya? Iya. Ya enak, tidak ada persilangan pendapat antara pembimbing 1 dan 2. Berarti nanti ujiannya cuma 2, penguji dan pembimbing. Pengujinya 2, pembimbingnya 1. Begitu. Kalau saya di Cirebon berarti 4, pengujinya 2, pembimbingnya 2. Lebih serem itu. Ya. Berikutnya sesi 3 Ervina. Ervina pernah nggak merasakan, mengalami atau melihat kejadian-kejadian yang lucu, konyol, merasakan sendiri? Pernah merasakan sendiri itu paling malu ya. Itu pernah salah manggil orang gitu. Jadi waktu itu ada teman saya, kalau nggak salah di fakultas kita, pikir itu
teman saya, jadi saya panggil aja, ini Arif gitu, ternyata yang mau kenalan bukan. Akhirnya yang dipanggil. Yaudah saya pura-pura nggak tahu aja. Oh, gitu. Kapan itu? Baru kemarin. Baru kemarin ini. Masih ingat tadi ya, masih fresh ya. Sekali ya. Oke. Berikutnya sebelum closing statement Ervina, saya minta quotes dari Ervina untuk teman-teman mahasiswa di UTM atau mahasiswa seluruh Indonesia. Quotes dari Ervina atau Ervina mau di quotesnya siapa kayak gitu, quotes inspiratif. Ya. Dari saya mungkin tetap perjuangkan apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan, karena kita itu bisa jadi siapapun dan kita bisa jadi apapun. Karena kalau tidak kita siapa lagi, dan kalau tidak sekarang kapan lagi? Iya. Kalau tidak sekarang, apa nanti? Kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Ya, keren. Keren salah ya. Salah ada quotesnya salah. Nggak ada lah. Enggak ada. Oke. Closing statement. Siapa pemilik bibir manis menurut Ervina? Kalau menurut saya, pemilik bibir manis adalah istri saya. Karena dari bibirnya selalu keluar doa-doa untuk saya. Nah, udah nemu. Kalau dari saya Jangan saya tanya dulu. Oh ya, Siapa pemilik bibir manis menurut Ervina? ibu saya. Ke kamera. Ibu saya. Dan kenapa itu? Ulangi. Siapa pemilik bibir manis menurut Ervina? Ibu saya. Kenapa? Sama seperti Bapak, karena di lantunan ibu saya selalu mengucapkan doa-doa yang terbaik buat saya. Pernah tahu ibu berdoa? Sering, kamu baik-baik di sana, ibu selalu mendoakan yang terbaik buat kamu di sini. Gitu. Pas kemarin hari ibu apa yang diucapkan? Kemarin waktu hari ibu, saya mengucapkan ya selamat dari ibu, semoga apa yang ibu inginkan dari Ervina bisa Ervina lakukan. Bukan pengen saya lulus jadi sarjana. Nanti gelarnya apa? SE. SE. Ibu dari pengen Ervina dari sarjana. Iya. Nanti gelar ya. Apa? Keren ya. Ervina siapa namanya? Ervina Lia Agustina. Ervina Lia Agustina SE nanti. Amin. Amin. Nanti lahirnya bulan Agustus ya. Agustus ya. Iya, Agustus. Wisuda di UTM setahun sekali. Satu semester Satu sekali. semester. Satu semester sekali. Oh, berarti nanti wisuda ada lagi kapan? Biasanya? Bulan 3. Bulan 3. Itu ngejar nggak bulan 3 wisuda? Belum tahu sih, karena penelitian saya itu masih panjang. Masih panjang. Tapi insya Allah ada garis finishnya kok. Insya Allah pengen yang penting tepat waktu. Tepat waktu. Ini semester 7. Berarti Masih ada semester 8 itu masih sampai bulan Juli. Iya. Deadline bidik misinya tuh ya. Oke. Ervina, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast saya ini. Nggak tahu saya nggak bisa ngasih apa-apa. Nanti saya bisa ngasih buku karangan saya. Suka baca nggak? Suka. Tapi di PDF bukunya. Dan doakan dari podcast ini saya akan lagi merumuskan naskah buku Bibir Manis. Ini kan podcast Bibir Manis, jadi nanti saya akan narasikan berupa tulisan di buku saya itu. Jadi saat ini Ervina mendapatkan 2 benefit dari saya. Yang pertama buku karya saya PDF, nanti yang kedua saat Ervina bisa konsul bahasa Inggris dengan saya. Siap. Ya, gratis, silakan ya. Terima kasih Ervina. Sekian dulu teman-teman Bibir Manis. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi dengan narasumber yang sangat luar biasa lainnya. Terima kasih, sehat-sehat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.